berkumpul di Desa Kanekes yang luar biasa ini dalam rangka peresmian Rumah Restoratif Justice sekaligus posko akses keadilan bagi masyarakat hukum adat dan kesepuhan di 5 desa adat dan kesepuhan di Kabupaten Lebak sekaligus kita launching secara online Rumah Restoratif Justice sekaligus posko akses keadilan bagi masyarakat hukum adat. Bapak Kajati, Ibu Bupati dan seluruh hadirin yang kami hormati, dalam rangka pelaksanaan perintah Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia terkait restoratif justice, di mana kami kejaksaan harus memperluas dengan mendirikan kampung atau rumah restoratif justice agar penegakan hukum dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat untuk menjawab beragam permasalahan terkait hukum yang ada yang terus berkembang di masyarakat, serta sebagaimana arahan Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum bahwa jaksa harus mengasah kearifan lokal dalam memberikan keadilan restoratif dalam suatu perkara maupun sebelum menjadi perkara, dan peran jaksa dalam kampung dan rumah restoratif justice harus proaktif dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dialami oleh masyarakat dengan penyelesaian melalui kearifan lokal. Tentu juga mempedomani Perja 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan. Begitu juga sebagai pelaksanaan pesan Bapak Kajati Banten agar kami semua jaksa di wilayah Banten melakukan optimalisasi restoratif justice dan membuka akses keadilan bagi masyarakat seluas-luasnya. Maka kami Kejaksaan Negeri Lebak menginisiasi dibentuknya Rumah Restoratif Justice serta posko akses keadilan bagi masyarakat adat di Desa Adat Kanekes Baduy dan 4 desa adat kesepuhan di Kabupaten Lebak, yang diantaranya adalah Kesepuhan Buradok, Kesepuhan Cisungsang, Kesepuhan Citoret, dan Kesepuhan Pasir Terih, yang tentu ini adalah yang pertama kalinya dilaksanakan dan direalisasikan di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kedatangan rekan-rekan dari Kajati, Ibu Kajari, Ibu Bupati, Dandim, dan Kapolres yang semakin berbahagia. Kami hormati Kak Prajaro di daerah Sobang maupun di Sabaki sebagai dua keadatan yang memang bagi kami yang sebagai di Desa Kanekes gitu ya, memang salah satu aturan-aturan yang ada itu pasti ada perbedaan terkait ke masalah hukum. Kenapa yang pasti beda? Bedanya kalau yang di Baduy itu melakukan ada berlaku hukum karma terkait tadi ke masalah kasus. Contoh yang kasus sedikit perzinahan gitu ya, itu harus dilakukan yang sebagai biarpun orangnya tidak ada, tapi nanti dampaknya anak cucunya. Itu kalau yang aturan-aturan hukum ada. Yang kedua terkait ke masalah hukum positif. Hukum positif itu beda sama yang sebagai dilakukan Ibu Kejaksaan, Ibu Kajari, maupun hebatnya di Lebak gitu ya. Kenapa yang beda? Bedanya itu yang kalau di Baduy yang disebutkan hukum adat itu kan ada namanya lembaga jarum 7, ada tanggungan jarum 12 gitu ya. Itu instruktur di luar. Kalau instruktur di dalam paling tertinggi namanya UUN. UUN ada bidang serat, ada barisan samilan, ada jarum tangtu. Di luar itu ada bagian penasehat. Penasehat itu jajaran jarum 7 tadi ada di Baduy luar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Kajati dan Ibu Kajari serta seluruh jajaran. Yang pertama-tama tentunya kami mengucapkan selamat datang Pak Kajati di Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak ini adalah Kabupaten Lebak yang memiliki keunikan tersendiri di Provinsi Banten dengan luas wilayah 330.507,16 hektar, terdiri dari 28 kecamatan, 340 desa, 5 kelurahan. Kabupaten Lebak sekarang berjumlah penduduk 1,443 juta jiwa lebih yang ada di Kabupaten Lebak. Di antaranya tadi kenapa Kabupaten Lebak memiliki keunikan tersendiri, kami memiliki suku adat, di antaranya suku Ulayat Baduy, suku Baduy yang hari ini kita berada di sini, dan juga
ada kasepuhan yang tergabung di Sabakti, yaitu dengan Kesatuan Banten Kidul ya. Ini 17 kasepuhan induk yang ada di Kabupaten Lebak yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Nah tentunya karena memiliki keunikan tersendiri, maka dalam setiap aktivitas baik itu pemerintahan, kami mengkolaborasikannya dengan hukum-hukum yang sudah berlaku secara temurun-temurun di adat masing-masing, baik itu di suku Baduy dan juga di Kasepuhan. Alhamdulillah selama ini hidup berdampingan, karena tadi itu kalau semangatnya restorasi justice ini tentunya ini sangat memahami kondisi karakter masyarakat Kabupaten Lebak sebetulnya. Jadi kami berterima kasih Bu Kajari, Pak Kajati yang sudah menginisiasi kegiatan ini di Kabupaten Lebak yang tadi satu-satunya dan menjadi percontohan di Indonesia sesuai dengan instruksi Pak Kejagung. Ya, tentunya moga-moga ini menjadi alternatif penyelesaian perkara yang berfokus tadi pada penyelesaian musyawarah mufakat ya, tentunya dengan bermusyawarah di antara pelaku atau korban dengan tokoh adat dengan melakukan musyawarah bersama. Ya, saya sudah lama pengen begitu dinas di Banten ini ya, disampaikan Bupati bahwa ada yang khas di Banten ini atau khususnya di Lebak ini, ada masyarakat adat yang diakui dunia bertentangan. Saya sudah mulai kecil SD, mohon maaf saya SD saya di kampung Bojonegoro sana sudah mengenal nama suku Baduy, dan hari ini ternyata saya bisa ketemu langsung menginjak kaki di desa Keneket. Sejak dulu sudah saya kenal Pak Jaru Saija. Saya mulai SD sudah kenal desa ini Pak. Luar biasa. Bila mana ada hukum adat bersinggungan dengan hukum positif, kejaksaan harus berperan di situ, karena kejaksaan adalah dominus litis, mengendali perkara yang bisa menghentikan. Ya, itu harus berperan untuk menyelesaikan kasus-kasus baik yang itu nanti di hukum adat nggak bisa selesaikan atau hukum positif. Karena kami dengar di sini pernah ada kasus yang seharusnya diselesaikan hukum adat, tetapi ternyata harus sampai pengadilan. Keadilan restoratif merupakan suatu kebutuhan hukum di masyarakat dan sebuah mekanisme yang dibangun dalam melaksanakan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Dan kita bagi seluruh jaksa harus terus bergerak dan berkarya serta mampu memprestasikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.